Masih, masih. Ya, terima kasih pada ini Aibsa juga yang telah memberi kesempatan pada saya untuk share academic writing. Jadi ini lebih ke pengalaman saya atau apa yang saya lakukan pada saat penulisan ilmiah atau bagaimana cara menulis ilmiah uh, yang selama ini saya lakukan. Secara umum itu memang ada ketentuan umumnya. Hampir semua bidang ilmu itu punya punya ketentuan yang sama, cuman juga ada beberapa hal yang spesifik pada bidang-bidang tertentu. Makanya pada kesempatan ini saya spesifikasi untuk yang natural sciences. Untuk bidang social science pasti akan berbeda lagi gitu. Mungkin juga untuk bidang matematik itu juga mungkin bisa berbeda lagi dengan bidang-bidang yang lain. Jadi akan saya batasin dari untuk natural sciences. Jadi biologi, misalkan kelautan, agriculture atau dan kesehatan dan yang lain-lainnya. Nah, ada 8 hal ya yang akan saya share di sini. Yang pertama academic writing at university. Ini terutama di UWA. Ya beberapa tahun yang lalu kan saya master di UWA juga, jadi sedikit banyak tahulah stylenya UWA itu seperti apa gitu, ekspektasi dari UWA dari academic writing ya, terutama dari assignment atau misalkan juga sampai ke tesis. Ya. Yang kedua how to structure a manuscript, jadi komponen apa aja dalam sebuah makalah dalam penulisan ilmiah, kemudian mengerucut lagi bagaimana untuk menyusun sebuah paragraf, selanjutnya bagaimana untuk membuat apa ya, kalimat pembuka atau kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Selanjutnya untuk bagaimana untuk memilih verbs ya, strong verbs di sini, karena dalam academic writing ini ada beberapa kata yang yang sebaiknya digunakan dan sebaiknya tidak digunakan. Kemudian bagaimana untuk memilih judul atau menentukan judul sebuah makalah, baik itu tesis atau mungkin untuk assignment. Kemudian reference apa atau pustaka apa yang perlu kita cantumkan di dalam sebuah karya tulis. Yang terakhir ini lebih ke manajemen writing ya. Jadi bagaimana memulainya dan kira-kira bagaimana sih untuk tetap keep going lah gitu aja. Yang namanya menulis tuh pasti ada naik turunnya. Nah ini yang bagaimana cara saya supaya tetap tadi keep going dalam menulis. Nah untuk penulisan kali ini saya akan memberikan contoh ya. Akan ada beberapa contoh di dalam presentasi ini dan saya akan menggunakan 3 contoh. Yang pertama dari research article yang significant differences in invertebrate assemblage. Artikel ini bulan ini mungkin akan terbit, misalnya akan terbit di Community Journal. Ini terkait dengan studi, kebanyakan memang studi ekologi, studi-studi saya yang sudah saya kerjakan dan sedang dikerjakan. Yang pertama ini artikel yang insya Allah bulan ini terbit di Community Journal. Kemudian kedua adalah proposal, PhD proposal saya yang sudah saya submit ke university dan sudah diterima. Yang ketiga, ini salah satu chapter dalam tesis saya. Ini juga sedang saya kerjakan. Mungkin 2 minggu lagi akan saya kirim ke supervisor untuk di review. Jadi dari ketiga contoh ini nanti akan saya dari yang akan saya berikan contohnya. Jadi lebih ke apa yang sedang saya kerjakan dan yang sudah dikerjakan. Yang pertama di academic writing. Jadi karakteristiknya secara umum ada 4, yang terencana dan fokus, kemudian ada terstruktur,
evidence based, artinya tulisan kita didukung oleh bukti-bukti dari referensi, dan yang terakhir adalah formal in tone in style, artinya penulisannya itu memang formal, bukan bahasa tulis, bukan bahasa tutur, dan juga bukan bahasa populer seperti di koran dan sebagainya. Nah, yang pertama, rencana dan fokus ini artinya bahwa dalam penulisan ilmiah ini kita harus punya tujuannya ya. Ada tujuan dari penulisan itu. Tulisan itu menjawab sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kan bisa muncul mungkin dari teman-teman, dari pertanyaan dari assignment, atau bagi teman-teman yang meneliti adalah dari research question-nya itu apa. Jadi itu yang utama, menjawab sebuah pertanyaan atau tujuan. Kemudian terstruktur. Ada struktur yang sangat spesifik ya per bidang ilmu, sehingga umumnya kan dari pendahuluan sampai ke kesimpulan, tetapi dari beberapa ilmu yang lain punya struktur yang berbeda-beda. Ini juga tinggal diikutin aja permintaan dari jurnal itu kalau mau ingin menerbitkan sebuah artikel, atau juga tinggal mengikuti panduan dari assignment dari dosennya atau dari kampusnya. Yang ketiga, evidence, artinya di sini berbasis dengan referensi atau pustaka ya. Dalam penulisan ilmiah tentunya kita menyampaikan sebuah opini. Opini tersebut tentunya juga harus didukung oleh penelitian-penelitian lain atau referensi dari yang lain ya gitu. Tidak hanya sekedar opini tapi tidak didukung. Artinya ada opini kita kemudian didukung dengan beberapa pustaka. Dan menyampaikan semua pustaka aja juga kurang pas gitu. Misalkan kita hanya meng-summary atau merangkum semua pustaka yang kita miliki. Katakanlah ada 10 pustaka kemudian kita rangkum. Itu betul dikatakan academic writing, tapi nilainya itu seperti kurang gitu. Kita tidak memasukkan posisi kita atau kita tidak memasukkan opini kita dalam tulisan itu. Jadi memang ada dua ya. Yang pertama adalah our opinion and reference atau supporting reference. Yang terakhir tadi disampaikan bahwa tulisannya bersifat formal dari segi bahasa atau pemilihan kata. Nah, ada banyak tipe academic writing yang umum kita jumpai di university, terutama UWA, adalah literature review dan research. Literature review ini lebih ke kita mengumpulkan pustaka, mengkaji sebuah fenomena atau mengkaji sebuah cabang ilmu tertentu, kemudian kita memberikan opini terhadap perkembangan itu yang didukung oleh pustaka itu tadi. Jadi di sini tidak ada ekstraksi data atau tidak ada pengambilan data, baik pengambilan data di lapangan atau pengambilan data dari database di online atau dan sebagainya gitu. Jadi lebih ke arah kita mengkaji pengetahuan yang selama ini sudah ada. Kemudian kita memberikan opini atau menyanggah bisa, atau memberi opini dan mengkajinya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang research ini lebih ke adanya pengumpulan data ya, baik itu data di lapangan maupun data di online database. Jadi kita punya data yang diolah, kemudian dianalisa dan untuk selanjutnya ditulis ya. Jadi ada dua tipe ini. Yang literature review ini biasanya bentuknya adalah assignment biasa. Kalau bagian teman-teman yang master mungkin ada cuma 1000 kata atau 500 kata dan sebagainya. Nah, untuk yang riset ini bentuknya tugas akhir, jadi ada tesis atau juga mungkin ada field trip ya, field trip
report juga ini bentuknya juga seperti research paper. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa tujuannya adalah untuk di level university itu adalah assignment, katakanlah membuat IC 500 kata atau 1000 kata, atau bisa jadi ada fieldwork atau laboratory report, dan yang terakhir tentunya bagi teman-teman ada tesis ya. Nah, untuk selanjutnya ini struktur umum dari sebuah manuskrip ya. Umumnya ada introductions, ada method, ada results, ada discussions. Ini struktur umum dari manuskrip untuk berbasis riset. Nah, untuk yang berbasis literatur review, mungkin bagian metode dan result ini tidak ada. Jadi langsung introductions dan discussion. Ini adalah yang bentuk umumnya. Dari introduction ini komponennya secara umum yang ini default yang saya buat, bahwa dalam introduction itu saya harus mencantumkan pentingnya sebuah riset ini apa. Kemudian selama ini penelitian yang sudah dilakukan seperti apa, atau current studies-nya apa. Nah, yang paling utama adalah research gaps-nya. Jadi kita mencari celah atau mencari hal-hal yang belum dikaji dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan terakhir diakhiri dengan tujuan dari penelitian, atau bisa juga research questions, atau bisa juga hipotesis ya. Hipotesis. Karena tidak semua bidang ilmu mempunyai hipotesis. Nah, kemudian adalah bagian metode. Metode ini saya 3 hal yang sering saya cantumkan. Experimental design atau desain saya bereksperimen seperti apa. Misalkan jumlah perlakuannya seperti berapa, kemudian berapa jumlah hewan yang saya amati, kemudian apa aja treatment yang saya berikan. Data collections, ini lebih ke bagaimana saya mengambil data, jadi sampling dan sebagainya. Selanjutnya adalah data analisis, tentunya untuk pengolahan data yang sudah diperoleh. Nah, untuk result, pertama adalah general findings. Jadi sebelum masuk ke hasil utama ada general findings. Ini biasanya berupa hasil deskriptif ya, deskriptif analisis lah. Misal rata-rata populasinya berapa, kemudian standar deviasinya berapa. Nah, itu kan deskriptif ya. Belum menjawab tujuan dari belum menjawab tujuan, hasilnya itu belum menjawab tujuan. Setelah disampaikan general findings yang biasanya berupa deskriptif statistik, baru disampaikan hasil utamanya. Ya, ini tentu terkait dengan tujuan penelitiannya. Bisa jadi misalkan perlakuannya secara signifikan berpengaruh atau tidak. Nah, itu adalah main findings-nya atau hasil utamanya. Yang terakhir adalah jika ada additional findings, jadi dia bukan dari bagian dari utama dari sebuah penelitian, tetapi dirasa perlu untuk disampaikan. Ya, ini tidak semuanya ada, tetapi kalau memang dirasa penting tetapi tidak terlalu terkait dengan tujuan penelitian, ya perlu disampaikan juga. Selanjutnya discussions, ada 5, ya ini 5, mungkin teman-teman atau di paper-paper yang lain bisa lebih ya. Tapi ini sekali lagi nih kalau saya menuliskan ada 5 komponen yang perlu saya cantumkan di dalam discussions. Yang pertama adalah penjelasan apa yang sudah saya peroleh. Jadi misalkan kenapa kok ini hasilnya signifikan atau berbeda nyata. Itu ada perlu penjelasan. Oh, karena ini. Yang pertama. Yang kedua adalah dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya yang sudah disampaikan di introductions, ini dibandingkan dengan yang kita peroleh. Bisa jadi penelitian sebelumnya itu mendukung hasil kita, bisa jadi tidak. Nah, itu perlu kita sampaikan dua-duanya. Mana yang mendukung dan mana yang tidak. Kalau yang tidak mendukung, kenapa? Oh, bisa jadi karena perbedaan metode pengambilan.
atau bisa jadi karena perbedaan usia hewan kalau misalkan hewan itu kita melakukan treatment pada hewan. Nah, perlu disampaikan juga mana yang mendukung penelitian kita dan mana yang tidak. Selanjutnya adalah limitations. Jadi mungkin beberapa paper ada yang tidak menyampaikan kelemahan dari penelitian kita, tapi dirasa penting juga kalau menurut saya itu bahwa kita juga perlu menyampaikan apa ya, kelemahan atau batasan dari penelitian kita itu apa, hal-hal apa aja yang membuat penelitian kita itu perlu dikembangkan lebih lanjut gitu. Nah tentunya limitation ini tidak harus tidak sebanyak yang kita yang dengan yang lainnya. Katakanlah untuk yang bagian explanation sama comparison ini kita ada 5 paragraf misalkan. Nah, limitations ini ya tentunya kita nggak ingin kita membongkar boroknya penelitian kita, tapi kita mungkin dicantumkan 1 atau 2 yang kira-kira penting untuk di apa dijawab oleh penelitian selanjutnya. Ini saya penting juga. Yang keempat, bagaimana kontribusi penelitian kita terhadap pengetahuan yang secara umum. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa di bagian introduction ini ada pentingnya pentingnya studi kita. Nah, pentingnya studi kita ini kan ada penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ada juga penting untuk yang bersifat lebih aplikatif. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah kontribusi penelitian kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang skup yang lebih besarnya apa? Misal, katakanlah pengetahuan sampai saat ini itu belum menjawab sisi yang sebelah sini. Nah, makanya penelitian ini kita berusaha untuk menambal sisi itu. Gitu. Jadi pengetahuan umum ini lebih utuh. Nah, itu yang saya maksud bahwa kontribusi terhadap pengetahuan yang secara umum. Dan yang terakhir adalah implikasi dari penelitian kita. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa penelitian kita itu penting untuk 2 hal. Yang pertama untuk perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua adalah untuk yang bersifat aplikatif. Nah, ini kita sampaikan. Misalkan hasil penelitian ini bisa digunakan untuk manajemen katakanlah manajemen wilayah pesisir, atau misalkan untuk industri bagaimana cara meningkatkan produksinya dan sebagainya. Itu lebih bersifat aplikatif. Di struktur ini saya gambarkan ada bentuknya. Yang pertama ada yang trapesium dan ada yang persegi panjang. Ini menunjukkan scope atau bahasan di dalam tulisan itu. Artinya dalam introduction ini kita membahas secara global, kemudian mengkerucut. Dari awal makanya sebut pentingnya ilmu pengetahuan ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara global seperti apa. Kemudian mengkerucut sampai kita spesifik menyelesaikan problem yang sekiranya pas untuk kajian kita itu. Jadi lebih ke berbicara yang secara dari umum dulu hingga ke yang spesifik. Berkebalikan dengan discussion kita tentunya membahas yang spesifik punya kita terlebih dahulu, hasil-hasil spesifik yang kita dulu, sampai ke kontribusi kita terhadap pengetahuan secara global. Makanya terbalik ya, trapesiumnya kebalik. Ini artinya bahwa di dalam discussion ini skupnya adalah dari yang spesifik ke yang lebih luas, berkebalikan dengan introduction. Kalau introduction dari global ke yang spesifik, kalau discussion dari yang spesifik ke global. Dan ini tentunya saling berhubungan antara introduction dan discussion. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Terus bagaimana proporsinya? Sebenarnya nggak ada ketentuan umum. Jadi proporsi ini adalah tadi yang sering saya pakai ya, Dan biasanya ini untuk jumlah kata ini adalah jumlah kata untuk artikel ilmiah, untuk jurnal ilmiah ya. Tesisnya di UWA juga kayaknya sekitar segini, 3.000 sampai 5.000 kata. Ini di luar referensi.
jadi murni hanya katanya, ya, kalimat atau jumlah kata yang mulai dari introduction sampai ke conclusions di luar dari referensi. Nah, ini adalah proporsinya. Kalau ini adalah scope dari cakupan pembahasan, kalau ini adalah proporsi dari jumlah kata ini. Artinya pendahuluan itu 20% dari 3.000, kemudian metode dan result itu 20% dan 15%, dan 45%-nya adalah discussions. Sekali lagi, ini tidak ada proporsi yang pakem, misalnya tidak ada proporsi yang tertentu, tapi yang jelas jumlah kata discussion ya harusnya lebih banyak daripada introduction, method, dan result. Artinya bahwa proporsi di sini harus yang bagian discussions ini lebih banyak dibandingkan dengan komponen-komponen yang lain. Ya. Nah, ini yang selama ini saya tidak ada problem ya, baik di assignment ataupun di artikel ilmiah ketika saya menggunakan proporsi ini gitu. Jadi tidak ada komentar dari supervisor, oh introduction-nya ditambahin, oh metodenya ditambahin, atau discussion-nya ditambahin dan sebagainya. Kalau saya menggunakan proporsi ini, tinggal dicari. Mungkin ini sekitar 45% itu 1.500 atau dan seterusnya. Nah, itu dari struktur dari manuskrip. Nah, selain itu, kalau di sini adalah strukturnya, dan yang ini adalah menggambarkan scope-nya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tensions atau penekanan dalam sebuah manuskrip. Katakanlah ini adalah apa ya? Tekanan dalam sebuah karya tulis itu bagaimana gitu. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kita lihat bahwa dari introduction hingga discussion dan discussions itu penekanannya pada saat ada alur ya, ada klimaks dan anti klimaks. Itu yang harus kita desain di sini. Jadi dalam level manuskrip ini ada klimaks dan ada anti klimaks. Kalau di level manuskrip ini klimaksnya adalah di result, anti klimaksnya di discussion, dan progresifnya atau pembukanya adalah introduction di level manuskrip. Nah, tekanan ini juga berlaku di tiap sectionnya. Jadi di introduction juga seperti itu. Jadi ada klimaks dan ada anti klimaks. Metode juga seperti itu, ada klimaks, ada anti klimaks, dan selanjutnya. Nah, ini begitu juga untuk di level paragraf. Jadi ketika membuat paragraf ada kata pembuka, ada bagian tertentu yang kita ingin menekankan yang lebih spesifik, dan juga ada anti klimaksnya. Ini diagramnya. Selanjutnya akan saya lebih contoh, misalkan ini ada bagaimana saya menyusun tadi tren penekanan dalam sebuah tulisan. Ini di level manuskrip. Di sini saya tuliskan distribution patterns and environmental driven are main subject of marine biography. Ini adalah ini kalimat pembuka. Artinya di sini tekanannya cukup kecil. Hanya menyampaikan bahwa pola distribusi dan lingkungan adalah faktor yang penting dalam marine biography. Tidak ada stressing tertentu. Kemudian seiring menulis manuskripnya, penekanannya akan semakin meningkat ya, terutama pada saat kita menentukan riset gap. Di sini kita sudah memberikan penekanan bahwa bagian ini belum diteliti loh, gitu. Bagian ini masih kurang studinya. Nah, itu artinya kita menambah penekanan di situ. Dan puncaknya adalah ketika kita menyampaikan hasilnya, bahwa ini saya mengajukan di sini. Saya mengajukan bahwa Indonesia dan Australia itu terbagi menjadi 9 region. Karena sebelumnya ini belum ada orang yang menyampaikan ini. Makanya saya mengajukan ini. Ini adalah klimaksnya. Di sini kan pasti ada kontroversi, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kemudian ada kalau yang setuju buktinya ini, kalau yang tidak setuju kenapa gitu. Nah, ini klimaksnya seperti itu. Jadi ada penekanan itu. Setelah itu tensinya diturunkan, artinya perlu kita menurunkan tekanan itu
caranya adalah yang tadi saya sampaikan, bahwa saya perlu menyampaikan keterbatasan dari penelitian saya. Oh, ini loh keterbatasannya adalah seperti ini. Batasan penelitian saya seperti ini. Artinya bahwa walaupun saya memperbaharui atau menambal penelitian atau studi yang selama ini belum dikaji, tetapi saya juga punya batasan bahwa penelitian saya juga terbatas pada bidang-bidang ini. Artinya kita sudah menurunkan atensi. Di sini lebih ke apa ya? Kita lebih humble bahwa tulisan kita itu juga bukan sesuatu yang wah, tapi juga perlu disampaikan bahwa ini loh kelemahannya di sini. Dan tadi diakhiri dengan pernyataan yang lebih umum dan implikasinya seperti apa. Kalau di sini saya sampaikan bahwa implikasinya adalah bahwa ini akan menjadi hipotesis untuk pemahaman evolusi dari biota laut itu. Dan juga salah satunya seperti itu, bahwa hasil penelitian saya ini nanti akan bisa jadi hipotesis ya, bukan menjadi panduan, bukan menjadi sebuah teori atau apa enggak, tapi bisa menjadikan hipotesis untuk memahami evolusi. Nah, itu kira-kira alur penekanan untuk di level manuskrip. Jadi ada bagian introduction-nya, kemudian tadi main finding-nya kita apa, dan kontribusi kita terhadap pengetahuan yang lebih global seperti apa. Ini kita contoh dari penekanan di level sections-nya. Ini di level introduction. Tadi diawali dengan pernyataan yang umum, di sini tekanannya rendah, jadi tidak tendensius, tidak cenderung ke kanan atau kiri, kita tidak juga cenderung kemana-mana, jadi lebih menyampaikan informasi umum. Kemudian meningkat ke ini, tekanannya meningkat kalau ketika kita mencari batasan dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian sebelumnya katakannya belum mengerjakan hal ini, belum mengerjakan ini, belum mengerjakan ini, belum mengerjakan ini. Artinya kita sedang mencari research gap. Ini kita sudah memberi penekanan lebih besar pada paper itu, pada tulisan kita ya, pada makalah kita. Dan tentunya diakhiri dengan tadi research gap-nya kita seperti apa. Ini bagian ini belum dikerjakan. Makanya saya tulis di sini understudied. Jadi bagian ini belum dikerjakan. Nah, ini adalah klimaks dari introductions. Bahwa inilah klimaks dari introduction adalah kita mencari research gaps. Kemudian anti klimaksnya kita menyampaikan tujuan penelitian kita. Bahwa tujuan penelitian kita adalah dibatasi pada koridor ini. Nah, itu kira-kira alur dari tadi untuk section introduction-nya. Untuk bagian metode, result, dan discussion juga seperti itu. Jadi ada klimaks dan anti klimaksnya dalam sebuah penulisan tadi makalah itu tadi. Nah, untuk yang ketiga selanjutnya lebih spesifik lagi, ini bagaimana menyusun sebuah paragraf. Tadi kan kalau secara umum tadi manuskrip bagaimana penekanannya, kemudian saya persempit lagi ke level sections. Tadi contohnya introduction, dan ini saya masuk lagi ke level paragraf. Paragraf terdiri dari kalimat utama atau main idea dan kalimat pendukung. Untuk membuat paragraf memang cukup satu kalimat utama dan satu kalimat pendukung. Tetapi saya rasa kita perlu perlu lebih lah. Kalau menurut saya itu perlu lebih. Bahwa kalau saya membuat sebuah paragraf, ya ini tadi, satu kalimat utama dan minimal 2 kalimat pendukung. 2 kalimat pendukung ini bisa berupa penjelasan, bisa berupa cause and effect, artinya bahwa, ini disebabkan oleh ini. Atau bisa juga perbandingan. Penelitian saya hasilnya seperti ini, penelitian orang lain seperti ini. Bisa juga contoh, penelitian saya seperti ini, di contohnya yang lain adalah seperti ini. Atau kronologi, artinya pada ini biasanya bercerita tentang penemuan atau histori ya, misalkan penemuan spesies bahwa famili ini ditemukan tahun sekian, kemudian pada tahun sekian dia ditemukan lagi, pada tahun sekian ditemukan lagi. Jadi lebih bercerita tentang perjalanan dari waktu ke waktu.
Nah, di dalam paragraf ini juga tadi bahwa ada tensions-nya, ada penekanannya. Yang kalimat main sentence-nya ini adalah sebagai pembukanya. Kita tidak memberi tekanan pada satu hal tertentu. Nah, kemudian penekanannya meningkat seiring kita menambahkan tadi supporting sentence atau pernyataan-pernyataan pendukung dan diakhiri dengan closing statement. Nah, closing statement ini bisa jadi tidak ada dalam satu paragraf, terutama kalau paragrafnya itu saling terkait satu sama lain. Ya, biasanya closing statement ini hanya di akhir di akhir di akhir paragraf ya, artinya paragraf terakhir dalam sebuah sections itu biasanya ada closing statement. Tapi kalau paragrafnya itu masih berkesinambungan, biasanya closing statement ini tidak selalu muncul gitu. Tapi setidaknya tadi kalimat utama main sentence dengan supporting sentence-nya itu ada. Nah, ini adalah kira-kira komponennya ya. Jadi ada satu kalimat minimal satu kalimat utama dan minimal dua kalimat pendukung. Selanjutnya juga perlu mempertimbangkan penghubung antar paragraf dan penghubung kalimat di dalam paragraf. Jadi tulisan itu agar mengalir tentunya harus terkait sama satu dengan yang lainnya. Paragraf 1 dengan paragraf 2 harus terkait. Kemudian di dalam paragraf kalimat 1 dengan kalimat yang selanjutnya juga harus terkait. Berikut adalah contoh. Ini salah satu contoh paragraf yang saya buat tadi yang sudah saya buat, bahwa di sini saya menekankan ada tiga hal ya yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama adalah habitat modifications, physical disturbance, dan primary cause of change. Nah, ini ada tiga hal di dalam kalimat utama ini. Nah, pendukungnya apa aja? Tinggal pilih satu-satu. Yang ini. Yang biru ini adalah kalimat pendukungnya. Natural and anthropogenic activities. Ini untuk mendukung pernyataan physical disturbance. Yang natural and anthropogenic activities ini. Kemudian yang rock dislodges, sediment depositions, ini untuk mendukung tadi pernyataan habitat modification. Dan selanjutnya untuk mendukung sebagai penyebab utama perubahan, ini saya sampaikan ada significantly change diversity. Dan juga saya tambahin lagi take several months to recover. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini bahwa ini adalah kalimat utama yang saya buat, dan setiap komponen dalam kalimat utama itu perlu pernyataan lebih lanjut, perlu pernyataan lebih jelas lagi. Misalkan tadi yang warna biru ini, yang garis biru ini adalah untuk menyampaikan tadi pernyataan lanjutnya atau supporting sentence-nya. Ini contoh paragraf yang modelnya explanations. Nah, ada juga paragraf yang bentuknya adalah kombinasi. Jadi ada explanations, ada perbandingan, dan juga ada examples. Contohnya seperti ini, bahwa kalimat utama ini, di kalimat pertama ini ada menunjukkan main sentence-nya atau kalimat atau main idea-nya. Saya selalu membuat kalimat utama di depan. Itu umum untuk penulisan ilmiah ya. Ada juga yang di akhir juga ada, cuman lebih nyamannya itu disampaikan di awal. Jadi di kalimat main idea itu disampaikan di awal. Di sini saya menyampaikan utamanya adalah ini, bahwa surface and benthic environmental variable. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa faktor yang mempengaruhi distribusi hewan adalah tadi lingkungan yang di permukaan dan lingkungan yang ada di dasar. Nah, ini kalimat utamanya. Pendukungnya ini penjelasan lebih lanjutnya. Oh, bahwa dia ternyata pengaruhnya 12% loh. Nah, ini tadi menjelaskan lebih lanjut dari kalimat utama yang sudah saya rencanakan. Kemudian juga bisa saya membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oh, kalau penelitian sebelumnya itu dia 20%. Kalau punya saya 12% lebih kecil. Ya, seperti itu. Ini membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dan juga dalam paragraf ini juga saya menyampaikan kenapa kok punya saya kok lebih kecil, 12%.
yang lainnya kok 20% ya? Punya saya kenapa kok 12% ya? Oh, karena ini loh, karena saya punya datanya lebih banyak. Nah, itu jadi dalam paragraf ini ada kombinasi ya, ada supporting sentence-nya itu kombinasi. Ada yang bisa explanations, ada yang comparisons, dan juga ada cause and effect relationships. Itu tadi, bahwa tidak harus selalu satu model untuk di dalam sebuah paragraf itu. Ini contoh bagaimana saya menghubungkan dua buah paragraf dan bagaimana saya menghubungkan kalimat-kalimat di dalam paragraf. Mungkin bisa dibaca, di skimming dulu dalam satu mungkin satu menit cukup, jadi bisa lihat ceritanya. Harus dipahami isinya ya, mungkin karena spesifik untuk marine biogeography, tidak harus dipahami secara spesifik isinya, cuman komponen-komponennya aja. Mana saya menghubungkan antar paragraf. Di paragraf pertama ini saya menyampaikan bahwa Spalding mengajukan the marine ecoregion of the world. Ini adalah paragraf pertama yang di awal. Nah, untuk melanjutkan paragraf kedua, tentunya harus terkait dengan tadi, dengan marine ecoregion of the world itu tadi. Di sini saya awali dengan many studies have evaluated the consistency of the marine ecoregion of the world system. Ini kita mengulang lagi pernyataan yang sudah ada di paragraf sebelumnya. Ini bagaimana saya menghubungkan tadi dua buah paragraf ya. Jadi ada linknya paragraf yang pertama dengan yang paragraf kedua ini terhubung, ada penghubungnya. Biar tadi bahwa cerita kita seperti mengalir gitu, biar tidak terpotong-potong. Ini untuk di level paragraf. Nah, untuk di level kalimat atau sentences di dalam paragraf, ini adalah contoh-contoh beberapa lebih ke kalimat penghubung. Unlike other studies, jadi dibandingkan berbeda dengan sebelumnya, in additions atau kata-kata yang seperti itulah, atau kata pembanding, atau ini kata untuk menambahkan atau kata-kata untuk membandingkan ya. Jadi kalimat sebelumnya ini dibuat kebalikannya seperti apa gitu. Jadi penghubungnya lebih ke penghubung kalimat itu, penghubung antar kalimat lebih ke single sebuah kata, tapi kalau penghubung paragraf ini bisa juga dalam bentuk kalimat. Ini kira-kira tadi bagaimana kita menghubungkan dua buah paragraf dan juga menghubungkan kalimat di dalam paragraf itu. Nah, sekarang lebih mengkerucut lagi bagaimana untuk membuat kalimat utama. Ini kenapa saya fokuskan di kalimat utama ini, karena kalimat utama ini sifatnya lebih ke ide kita atau main ide kita di dalam sebuah paragraf. Biasanya di sini adalah pernyataan kita sendiri ya. Jadi opini kita seperti apa, bukan hasil dari bukan dari referensi lainnya. Ini sangat penting karena tadi ini menentukan tadi pesan apa yang ingin kita sampaikan di dalam paragraf itu. Nah, main sentence ini harus pesannya cukup satu dan hanya satu biasanya. Kalau banyak pesan bukan main sentence, jadinya jadi banyak. Dan sifatnya spesifik, tapi juga tidak terlalu detail dan menggunakan kalimat yang simple ya. Ini tipsnya untuk membuat kalimat utama. Misal seperti ini. Distribution of marine organism is influenced by many factors. Ini terlalu umum. Ini pesannya sudah satu pesan. Oh, ini sebaran hewan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini pesannya sudah satu. Tetapi ini terlalu umum. Misalkan many factors itu apa aja itu. Jadi orang
bingung nih, paragraf ini menceritakan apa spesifiknya, itu tidak kelihatan atau belum jelas. Atau yang di bawahnya, distribution of marine organism is influenced by many factors such as temperature, oksigen, dan seterusnya. Nah, ini sudah menyampaikan satu pesan, tetapi di sini terlalu detail. Sudah diberi contoh temperatur, oksigen, sampai ke kedalaman. Ini yang perlu dihindari. Yang ketiga, nah ini yang saya buat, bahwa distribution of marine organism is influenced by surface and benthic environmental factors. Bahwa saya ingin membatasi komponen di permukaan dan komponen di dasar gitu. Ini ada spesifik tapi tidak terlalu detail. Dan yang terakhir ini bisa jadi juga seperti ini, bahwa distribution of marine organism is influenced by surface and benthic environmental factors, but the benthic factor are more important than the surface ones. Ya, ini ada dua pesan kalau di sini. Yang pertama, sebelum ini distribution by surface and benthic environmental factors, itu sebenarnya sudah membawa satu pesan. Pesan yang kedua, oh ternyata benthic factors ini lebih penting. Nah, kalau seperti ini biasanya saya hindarin. Jadi ada dua pesan seperti ini. Orang jadi bingung, ini paragraf ini menceritakan apa sih? Menceritakan faktor yang mempengaruhi penyebaran atau menceritakan faktor mana yang lebih dominan? Nah, biasanya yang kalimat yang seperti ini saya hindari di bagian main sentence. Caranya itu tadi dipisah menjadi dua. Jadi yang kata ini di titik, kemudian yang bagian selanjutnya bahwa yang the benthic factors are more important ini bisa jadi di paragraf selanjutnya. Nah, itu kira-kira main sentence, bagaimana cara membuat main sentence atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang kelima adalah pemilihan kata. Jadi yang pertama memilih kata yang paling relevan dan spesifik. Contoh, just one thing resulting from. Ini bahasa tutur atau bahasa populer ya, dalam tulisan populer. Nah, kita cari. Oh, berarti itu yang cari yang lebih simpelnya adalah misal one consequence of. Ini sebenarnya kan lebih sederhana. Bahasanya lebih pas untuk tulisan akademik ya, dibandingkan yang tadi yang just one thing result. Yang kedua, cari kata yang lebih formal. The same as itu memang umum ya, tapi kita dalam akademik ternyata ada yang lebih formal lagi, yaitu equivalent. Jadi selain relevan dan spesifik, juga cari padanan kata yang lebih formal, yang sifatnya lebih formal di dalam dunia akademik. Nah, ini penting juga karena mempengaruhi pembaca. Gunakanlah kata-kata yang kuat ya. Jadi ada tekanannya kuat. Ini biasanya saya pakai di dalam penulisan tujuan penelitian ya. Misal to know itu kayaknya orang ini hanya untuk mengetahui itu. Oh, kayaknya kurang itu. Penekanannya kok kurang itu. Makanya kita cari kalimat yang lebih kuat lagi, to study. Jadi lebih akademik gitu, to study. Nah, atau mungkin kita lebih kuat lagi dicari padanan kata yang lebih kuat lagi. Misalkan to analyze atau to prove, to challenge atau to test. Nah, itu lebih kuat kalimatnya. Nah, ini sebaiknya yang tadi yang strong words ini perlu kita cari dan perlu kita cantumkan juga terutama dalam tulisan tujuan atau pernyataan-pernyataan. Dan tentunya ini juga pemilihan ini harus sesuai dengan konteksnya ya. Tidak semua kata menggunakan to study, tidak semua kata menggunakan to analyze. Hindari kata-kata yang phrasal verbs. Jadi misal find out, look at itu bahasa populer ya. Dan cari lagi artinya kata yang memang bisa mengganti dan lebih formal. Misalkan discover, find out itu kan cuma discover. Kemudian look at itu misalkan examine dan selanjutnya. Nah, ini yang penting juga, hindari kata-kata adjektif yang kalau saya sih yang negatif lah, bad, wrong, itu sebaiknya
dihindarin dalam sebuah tulisan, ya. Diganti dengan kata yang lebih halus. Walaupun itu artinya sama, negatif, ya. Negatif effect itu sama dengan bad, sebenarnya kan seperti itu. Tapi dalam akademik kita masa ini bad result. Nah, itu kan enggak, bad effect itu kurang, dalam tanda kutip kurang sopan, ya. Atau juga wrong itu, misalkan teori ini salah itu. Nah, itu kurang pas kalau dalam dunia akademik. Dicari padanan kata yang lebih halus, misalkan irrelevant. Nah, itu contoh-contoh tadi beberapa bagaimana kita memilih kata, ya, memilih pemilihan kata. Yang keenam, bagaimana kita membuat sebuah judul. Judul jelas, ya, singkat, dan berbasis pada pesan utama. Basisnya pada pesan utama. Ada juga yang membuat judulnya adalah sebuah pernyataan, pertanyaan. Ya, ada juga yang seperti itu. Tapi ini yang question title ini saya hindari, nanti ada alasannya. Ini adalah contohnya. Yang pertama tadi ini yang paper saya, bahwa significant differences berbasis pesan utama. Saya ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan. Nah, makanya saya kasih significant differences. Itu yang pesan utamanya seperti itu. Atau yang kedua ini, delineating marine ecoregion and sub-ecoregions. Jadi pesan utamanya adalah saya ingin membuat atau saya akan menggambarkan ecoregion dan sub-ecoregion. Itu berbasis dengan tadi pesan utamanya. Kalau yang pertama ini adalah pesan utamanya adalah hasil, kalau yang kedua ini adalah pesan utamanya adalah prosesnya gitu. Jadi saya lebih menekankan pada prosesnya untuk menyusun itu. Yang ketiga, ini yang tadi yang kadang juga ada makalah atau tulisan yang judulnya dengan pertanyaan. Contoh ini, does algal morphology affect antipode susceptibility to fish predations? Ada beberapa contoh judul lagi juga yang dengan pertanyaan. Yang model seperti ini itu saya hindarin. Kenapa? Biasanya hampir makalah atau paper yang saya baca dengan judul-judul seperti ini hasilnya berkebalikan. Contohnya pada tiga yang di dalam judul ini, saya punya ekspektasinya bahwa rumput laut atau alga atau bentuk alga itu berpengaruh terhadap amphipod. Ekspektasinya seperti itu. Ternyata begitu dibaca, ternyata nggak berpengaruh gitu. Jadi berkebalikan. Kadang dia apakah alga mempengaruhi gitu. Nah, itu setelah dibaca ke bawah, ternyata tidak mempengaruhi. Hampir semua artikel atau paper yang saya temukan dengan judul-judul seperti ini, hasilnya berkebalikan. Ini kan orang jadi, udah di-download katakanlah, ternyata kok hasilnya kok malah beda dengan yang ekspektasinya, dengan yang saya ekspektasikan. Nah, untuk menghindari ini, biasanya yang judul dengan sebuah pertanyaan ini saya hindarin, ya. Kalau seperti ini bisa alternatifnya adalah seperti ini. Yang misalkan nih, ya, ketika saya ini ada alternatifnya seperti non-significant effect. Jadi di sini dari awal sudah menjelaskan, berarti dia pengaruhnya nggak signifikan loh. Pengaruhnya itu nggak berpengaruh nyata lah, nggak berpengaruh banyak gitu. Nah, orang begitu membaca tulisan langsung jelas. Begitu buka judulnya aja, berarti ini dia nggak berpengaruh gitu. Jadi bisa lebih cepat ditangkap oleh pembaca dibandingkan tadi dengan judul dengan pertanyaan. Jadi dia harus mencari minimal di abstrak, ya. Kalau dengan judul dengan berbasis tadi pesan utama, baik ya, di satu sisi akan lebih cepat orang itu memutuskan untuk membaca lebih lanjut artikel kita atau enggak. Itu kira-kira bagaimana kita menyusun sebuah judul, ya. Nah, ini sekali lagi bahwa dalam penulisan ilmiah ini perlu didukung oleh pustaka, reference. Ada banyak pustaka. Saya beri contoh di sini ada 5, ya. Ada peer review articles, ada yang bentuknya research article. Research article ini hasil penelitian.
ada yang bentuknya review articles. Jadi paper itu dia hasilnya adalah review atau kajian. Kemudian juga ada books, ada juga official documents, misalkan laporan WHO misalkan, atau bisa jadi yaitu panduan dari pemerintah atau undang-undang dari pemerintah dan sebagainya. Nah, yang newspaper sama blogs ini ya dihindarin karena saya belum pernah menemukan ada tulisan ilmiah di bidang natural science menggunakan referensi newspaper dan blogs ya. Karena biasanya ini lebih ke personal statement ya, opinion jadi lebih sifatnya lebih ke opini gitu, lebih opini pribadi itu. Nah, yang 1, 2, 3 ini yang sebaiknya ada, sebaiknya kita pakai itu. 1, 2, 3 ini juga yang menunjukkan urutan ya. Kalau saya ini menunjukkan urutan bahwa sebenarnya kita cari yang dari riset artikel dulu. Karena riset artikel tuh basisnya adalah evidence base ya. Jadi data yang dia punya itu lebih kuat. Kemudian juga kalau nggak menemukan review articles. Kalau nggak menemukan lagi cari yang books ya. Kalau yang tidak menemukan lagi baru cari yang official document. Nah, itu jenis-jenisnya ya 1, 2, 3 ada macam sih source sumber-sumbernya. Tapi 1, 2, 3 ini yang umum kita pakai. Nah, kemudian ini yang mana gitu? Artikel mana yang 1, 2, 3 ini yang sumber referensi mana aja sih yang perlu kita pakai? Yang pertama adalah 10 tahun terakhir. Ini umum untuk natural science. Ya. Tapi untuk bidang ilmu yang lain, misal yang paling cepat itu software ya, komputer itu. Itu bisa jadi hitungannya 3 tahun itu dia sudah nggak up to date. Jadi balik lagi pada bidangnya masing-masing. Kalau untuk natural science kayak biological science, agriculture itu 10 tahun masih relevan gitu. Nah, untuk matematika tadi yang komputer kemudian itu saya pikir itu lebih cepat perkembangannya. Kesehatan juga lebih cepat tuh. Lebih cepat itunya perkembangan pengetahuannya. Jadi cari yang paling update. Nah, untuk kategori artikel ini. Untuk bagian buku dan official documents ini cari yang yang the most updated editions. Jadi kalau buku ini kan ada edisi 1, edisi 2, edisi 3. Nah, usahakan cari yang edisi terakhir. Dan ini penting untuk yang official documents. Misal nih, WHO mengeluarkan panduan untuk kejadian tahun 2010. Tahun 2019 ini mungkin akan mengeluarkan panduan yang lain dengan beberapa pembaruan gitu. Contoh lagi adalah undang-undang. Kalau kita membaca undang-undang konservasi, kita ambil contoh konservasi bahwa Kima atau giant clam beberapa tahun yang lalu itu dia dinyatakan oleh tidak dilindungi ya karena populasinya menurun. Tetapi tahun ini 2019 itu sudah dicabut tuh pelindungannya. Jadi udah nggak dilindungi lagi gitu. Nah, maksud saya di sini artinya hati-hati ketika mengsitasi tadi official documents. Karena peraturan itu kan ganti nih, ada kejadian ini. Jadi usahakan mencari edisi yang terbaru ya, baik untuk yang buku maupun yang official documents. Tetapi juga ada artikel yang dia justru malah mencantumkan referensi yang sudah sangat lama, katakanlah 1800-an itu. Nah, ini biasanya artikel-artikel yang membahas tentang natural history. Lebih misal dia katakanlah perjalanan penelitian biodiversitas di Indonesia. Nah, ini kita harus harus mencari mundur jauh ke tahun 1800-an gitu. Ya, kenapa? Karena awalnya adalah dari sini, awalnya adalah dari katakanlah dari Walase itu. Nah, itu udah 1800-an, kemudian sampai sampai yang sekarang.
Ada juga memang artikel yang dia mencantumkan referensi tahun 1800-an itu tadi. Biasanya dari tadi penelitian-penelitian natural history. Nah, ini jangan kebalik kalau misalkan penelitian kesehatan tapi kita menyantumkan tahun 1900-an, ya mungkin sudah tidak relevan lagi gitu. Artinya itu tadi, bahwa disesuaikan dengan bidangnya, tapi umumnya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah lebih ke manajemen penulisan, bagaimana kita mengatur strateginya. Perlu kita sadari bahwa menulis itu hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil dari proses penerbitan tadi, penyelesaian sebuah makalah. Ya. Mungkin kita diawalin dari reading dulu, dari membaca ya, membaca dari artikel dari orang-orang, dari artikel dari jurnal, atau membaca dari berita, dari berita yang lain. Kemudian kita juga mereviewnya, artinya mencari apa yang menarik, apa yang belum dikerjakan. Nah, baru kita menulis ya, dan setelah tulisan selesai, mungkin kita perlu editing bahasa, editing konteks, dan berulang lagi setelah diedit, perlu dibaca lagi, perlu direview lagi, perlu ditulis lagi itu. Jadi sebenarnya writing itu cuma sebagian kecil ya. Mungkin banyak kita di bagian ini nih, reading, reviewing, dan editing. Editing bisa lebih lama daripada writing. Nah, ini kira-kira memang bergulir seperti itu. Mulai dari first draft, dari draft pertama sampai ke final draft ini, proses ini akan bergulir secara berkesinambungan. Nah, ketika kita sudah mulai memasuki tahapan writing ini, sudah mulai berarti ini udah nih, saya sudah cukup, referensinya sudah cukup, kemudian kita sudah mereview, berarti saya akan mulai menulis. Nah, ini cara saya bagaimana memulai sebuah makalah. Menulis sebuah makalah. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa introduction itu selalu di awal, pada faktanya saya seringnya harus di akhir. Yang pertama saya cari tahu, yang pertama saya tuliskan adalah tujuan itu. Itu sangat penting, tujuan. Karena ini akan menentukan koridor dari tulisan kita. Jadi kalau tujuan dulu dibuat jelas. Kalau sampai tujuan makalah itu belum ditemukan, saya sarankan jangan mulai menulis dulu. Karena pasti akan, kemana, nggak jelas lah tulisannya, kemana-mana. Tapi desain dulu sebuah tujuan itu. Mungkin cukup 1 atau 2 kalimat. Itu karena itu akan menentukan tadi alur ke bawahnya seperti apa itu. Nah, ini kalau yang saya lakukan, saya nggak akan menulis sebelum saya menemukan tujuan tulisan. Tujuan tulisan saya seperti apa. Setelah saya menemukan tulisan, kemudian saya memulai dengan hal-hal yang belum nggak terlalu sulit lah. Metode misalnya, result, discussions, dan diakhiri dengan introductions. Nah, biasanya ini yang kita lebih banyak waktu itu di bagian discussion dan introductions. Makanya ini yang harus dikerjakan bareng. Kadang kita mengerjakan discussions. Begitu masuk discussion, berarti ini introduction-nya harus kayak gini dong. Jadi bolak-balik terus ini di bagian discussion dan introduction ini bisa bolak-balik terus. Tapi relatif stabil itu di tujuan, metode dan result ini relatif stabil. Begitu kita selesai di situ, biasanya perubahannya nggak terlalu banyak. Tetapi perubahan yang paling banyak adalah tadi di bagian discussion dan introduction. Dan sekali lagi ini discussion dan introduction ini menentukan alur cerita kita, bahwa tadi harus ada klimaks dan anti klimaks. Ceritanya supaya mengalir dari awal paragraf introduction hingga ke akhir paragraf discussion ini harus mengalir. Itu kenapa saya selalu sandingkan ya. Pertama ngerjain discussion dulu, kemudian baru introduction. Dan terakhir ini adalah judul. Jadi judul baru ditentukan di akhir, baru saya tentukan di akhir. Tadi ketika pesan utama dari sebuah tulisan itu sudah saya peroleh, nah itu yang akan yang saya jadikan judul. Misalkan tadi significant difference, ya karena saya hasilnya menemukan perbedaan yang nyata. Tapi kalau ternyata hasilnya nggak signifikan, ya mungkin judulnya akan saya ganti non significant difference. Nggak masalah.
penelitian tidak harus menghasilkan hasil yang perbedaan yang nyata, nggak masalah juga kan signifikanitas. Nah ini itu alasannya kenapa saya menyantumkan judul itu di akhir, karena saya ingin memasukkan tadi pesan utama tulisan saya itu di dalam judul. Nah ini contoh draft hari pertama saya menulis. Ini hari pertama saya menulis. Ini ini paper saya yang tadi yang bulan ini insya Allah akan terbit. Nah, pertama saya menulis ya ini cuma tiga paragraf ini. Mulai dari judul dulu. Dari tujuan penelitian dulu. Hanya satu kalimat ini pertama itu. Tidak harus sempurna. Kemudian saya loncat ke data analisis. Karena dari tujuan ini berarti saya cara menganalisanya seperti apa. Itu yang saya lakukan ya. Kenapa saya lebih suka model seperti ini? Itu tadi. Ini menentukan yang tujuan ini menentukan koridor dari paper kita itu tadi. Ini adalah tadi ini tulisan kalimat-kalimat atau hari pertama saya menyusun makalah itu paper itu tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Kita mulai dari tujuan. Kemudian sebelum jauh menulis, tentukan dulu alur berpikir dan main ideas-nya. Tidak perlu buru-buru langsung menulis satu kalimat, satu paragraf. Tidak perlu. Kalau cukup tentukan dulu logical flow-nya bagaimana, ide-idenya apa yang ingin saya sampaikan. Ini contoh, ini adalah hari kedua kalau nggak salah. Ini hari kedua atau hari kedua begitu saya sudah menyusun proposal penelitian untuk kajian PhD. Jadi ini ada satu, idenya adalah seperti ini, dua adalah idenya seperti ini, tiga adalah idenya seperti ini, sampai selanjutnya. Nah, setiap setiap nomor ini ekspektasinya adalah satu paragraf. Karena tadi satu paragraf itu menyantumkan satu ide utama. Makanya ekspektasinya dalam satu nomor ini adalah satu paragraf. Jadi tidak perlu langsung buru-buru yang pertama ini diselesaikan paragrafnya. Wah, berarti saya harus mulai cari menulis gitu. Nah, enggak. Tapi saya lebih suka untuk paragraf pertama isinya ini, paragraf kedua isinya ini, paragraf ketiga isinya ini, dan selanjutnya sampai selanjutnya. Sampai semuanya udah kelihatan big picture-nya atau gambaran besarnya sebuah tulisan itu tadi. Itu setelah tadi logical flow dan main ideas-nya sudah kita tangkap. Selanjutnya adalah, nah ketika sudah mulai menulis, sekali lagi tidak perlu menggebu-gebu langsung typing kalimat langsung berapa kalimat, enggak. Lebih baik dicari referensi pendukungnya dulu. Ini ini adalah kalimat utamanya seperti ini. Saya sudah menyusun, ini idenya seperti ini dalam satu kalimat. Nah, kemudian baru saya cari pendukungnya. Beberapa penelitian yang mendukung pernyataan saya, atau beberapa penelitian yang sebelumnya mengkaji gitu, yang terkait dengan pernyataan saya ini. Saya kumpulkan dulu, dia ada Forbes nih tahun 1800, ada Ekman tahun 1900, hingga yang terbaru ini 2014. Gitu. Kita kumpulkan dulu itu, nggak perlu langsung ini. Setelah dikumpulkan, baru dibaca satu-satu, sehingga kita mendapat sebuah pengetahuan yang utuh. Tidak jangan sampai kita jatuh ke nama istilahnya tuh cherry picking ya. Jadi, wah ini pernyataan saya seperti ini nih. Berarti saya nyari penelitian yang mendukung aja nih. Yang mendukung pernyataan saya apa aja. Baru dicari, tulis, baru cari. Tapi enggak seperti itu. Tapi lebih ke, pertama kumpulkan dulu referensinya, baru tadi dibaca satu-satu. Ternyata kalau mood for best adalah seperti ini. Kalau penelitian yang terbaru adalah seperti ini. Nah, ini strateginya ya. Untuk menyusun sebuah paragraf. Dalam tadi, paragraf ini kumpulkan dulu referensinya. Nah, ini tadi bagaimana untuk memaintainnya. Nah, ini lebih ke
pengelolaan waktu. Ini saya dapat inspirasi ini dari teman saya. Jadi teman saya bilang ini, dia udah lulus sekarang, dia alumni dari Adelaide. PhD itu katanya tuh intelijensi itu menyumbangnya cuma 1%, yang 99%-nya adalah persistensi. Jadi pengetahuan kita saat sekarang ini nggak terlalu banyak menyumbangkan supaya kamu lulus itu. Yang faktor utama kamu lulus itulah kamu persisten. Jadi bagaimana kita keep going ya, menulis tuh ya, menulis setiap terus itu supaya tulisan kita itu cepat selesai sesuai dengan deadline itu tadi itu. Nah, ini desain waktu, time management yang saya pakai. Mau nggak mau kita harus menentukan writing hours. Jadi dalam satu hari itu ya kita bikin ada sesi khusus untuk menulis. Saya pikir pasti ada celahnya itu. Nah, untuk menulis sendiri itu cukup 15 menit. 15 artinya gini, itu tulis aja sendiri tanpa editing, tanpa revisi, tanpa ngecek itu grammarnya benar atau enggak, tanpa ngecek itu saya pas nggak sih menggunakan kata ini formal apa enggak itu enggak. Itu cukup 15 menit aja tuh. Tulis aja apa yang ada di kepala gitu. Bisa jadi itu mungkin bentuknya bukan kalimat atau cuman keyword-keywordnya aja atau istilah-istilahnya aja. Nah, itu nggak masalah. Jadi sebenarnya cukup 15 menit. Dan untuk lebih dalamnya lagi 2 kali 2 jam gitu. Ini karena saya kerja di rumah aja jadi 2 kali 2 jam. Kalau di kantor mungkin bisa lebih lama lagi. Nah, 2 kali 2 jam ini artinya 2 jam, kemudian nanti kita rehat 2 jam lagi. Ini lebih ke kita lebih dalam lagi mencari pustaka, membaca, menulis, editing dan briefing dan selanjutnya. Nah, itu time manajemen yang sering lakukan. Nah, untuk teknisnya ini adalah perjalanan saya tunjukkan di sini perjalanan bagaimana manuskrip yang saya kerjakan yang satu chapter tesis yang saya kerjakan. Bisa dilihat di sini bahwa manuskrip ini saya mulai kerjakan pada tanggal 27 Januari tahun 2000. Ya, ini saya menuliskan seperti ini biar rekod filenya biar terrekod dengan baik ya. Nah, kemudian hari selanjutnya tanggal 28 saya copy, saya rename dari tanggal 28, tanggal 29, tanggal 31. Nah, sempat ketutup berapa hari 2 minggu karena saya harus ke Rottnest Island. Nah, ini cara saya untuk memanage tadi tulisan. Kenapa tulisan ini nggak saya setelah di save ditutup aja, kenapa saya selalu membuat file yang baru berbasis waktu? Karena kadang seperti ini. Pada draft pertama kita sudah memiliki beberapa paragraf. Ya. Pada hari kedua, katakanlah paragraf yang hari sebelumnya itu nggak pas, kita delete lah beberapa kalimat. Hari ketiga ternyata setelah kepikiran ternyata yang hari pertama yang benar gitu. Artinya kan udah hilang kan. Nah, itu untuk menghindarin itu, hanya setiap hari itu saya selalu buat file baru. Misal nih, sekarang sekarang udah tanggal 16 ya. Di sini saya nggak saya cantumkan. Jadi setelah tanggal 11 April ini, yang terakhir ini 11 April, saya ingin ngelihat lagi dulu sih gimana sih awalnya gitu. Saya masih bisa ngelihat pada tanggal 27 Januari itu awalnya itu saya seperti ini gitu. Jadi tidak kehilangan jejak. Jadi kalau kita nulis di save ditutup tanpa membuat file yang baru, ya itu khawatirnya kita kehilangan jejak. Itu bisa ya kalau saya itu bisa lupa. Kan udah cukup hampir 3 bulan, dulu saya nulisnya kayak apa ya? Nah, itu bisa kehilangan jejak. Makanya saya sering dituliskan file ini dengan tiap hari dengan file yang baru ya. Ketika menulis tadi. Nah, kira-kira seperti itu.
Jadi yang dapat saya share sampaikan di sini, ya intinya ini hanya cuman ini aja apa pembuka aja gitu. Jadi ada mulai dari tadi saya sampaikan tipe-tipe academic writing hingga technical manajemennya. Ya, kira-kira seperti itu. Silakan. Luar biasa. Luar biasa, sangat ini banget masukannya, jadi kita mengerti. Nah, ini Mas Adi ada pertanyaan dari Mbak Lu di grup chatnya ini, kalau bisa dilihat. Oh, Mbak Ayu. Oke, sebentar ya, kita dari Mbak Lu dulu. Yang pertama, Mas Hadi, apakah dengan bantuan Grammarly bisa memutuskan untuk mengganti kata-kata dengan lebih yang formal atau strong? Tadi kan ada materi soal pemilihan kata gitu yang strong. Jadi kayak bagaimana kita mengetahui bahasa yang kita gunakan tidak formal. Masukannya gimana tuh, Mas? Oke. Ya, Grammarly, saya juga pakai Grammarly. Ya, benar saya pakai Grammarly. Itu ketika terakhir sebelum saya submit ke supervisor, saya pakai Grammarly. Grammarly hanya menyederhanakan kalimat. Ya, kayaknya dia tidak bisa mendeteksi kata apa yang pas dalam konteks bidang ilmu kita. Itu kayaknya dia nggak bisa mencari padanan kata yang paling pas ya gitu. Tapi itu tadi bahwa itu juga sebenarnya bisa untuk menyederhanakan kalimat ya, yang tadinya panjang menjadi lebih pendek itu bisa. Tapi kalau untuk mencari kalimat yang kuat itu tadi kayaknya perlu nyontek dalam tanda kutip ya, nyontek di paper orang gitu. Oh, ini orang dia apa sih tujuannya? Dia tujuannya untuk membuktikan teori. Berarti apa sih? Oh, ternyata dia menggunakan verb ini, menggunakan kata-kata ini dan kata-kata ini. Saya lebih seperti itu. Kalau Grammarly kayaknya nggak bisa dia mencari itu tadi, strong words itu tadi. Oke. Lalu udah cukup paham atau ada? Mas Adi, kalau misalnya cara memperkaya hasanah kata yang pas untuk dimasukkan di manuskrip kita, apakah dengan seiring waktu kita membaca reading atau paper yang kita sering baca sehari-hari itu akan cukup, atau memang buku lain yang harus kita punya untuk mencari kata-kata yang cukup formal atau strong, kayak tadi penggantinya look at, penggantinya ulong, yang kayak gitu-gitu tadi, Mas. Ya, itu dengan seiring tadi membaca artikel tadi itu nanti kita menemukan tuh beberapa alternatif ya, bukan hanya alternatif kata tapi alternatif kalimat, alternatif bagaimana menyusun paragraf itu bisa ditemukan itu. Saya belum, kalau kata ada ya, kalau misalkan strong words itu mungkin kalau di googling ada itu, dicari di Google itu, oh kalimat ini kata yang paling pas adalah ini, kata yang paling pas adalah seperti ini. Tapi kata-kata itu kan dipakai di dalam untuk menyusun kalimat. Makanya yang paling pas itu adalah ketika kita membaca artikelnya gitu, membaca artikel utuhnya. Ada yang dia ingin tidak semua kata tadi to analyze, tidak semua kata to analyze itu strong. Mungkin ada yang lebih pas ya, mungkin ada yang lebih pas kata yang paling tepat seperti apa itu. Itu lebih, kalau saya lebih cenderung begini. Misalkan penelitian saya katakanlah tadi tentang distribusi hewan. Saya buka semua tuh artikel yang berbicara tentang distribusi hewan. Bukalah, ada 3 atau 4. Dibaca aja style. Ini lebih ke style penulisannya, style kalimat. Oh, dia menyampaikannya seperti ini, menyampaikannya seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kita bandingkan gaya tulisan kita dengan gaya tulisan dengan artikel atau artikel dengan judul atau dengan topik yang sama dengan yang kita kerjakan. Yang paling utama adalah kalau kita katakanlah ingin mengsubmitnya ke jurnal A. Ya. Nah, justru kita harus cari tahu tuh si jurnal itu dia stylenya seperti apa, caranya bagaimana, browsing lah katakanlah artikel saya ini akan mau saya submitkan tadi yang artikel tadi kan di community ecology.
Nah, sebelum saya mengsubmit ke community ekologi, saya cari tahu tuh di jurnal community ekologi yang penelitiannya mirip-mirip dengan punya saya itu apa. Nah, dibaca tuh stylenya, ekspektasinya seperti apa. Oh, ekspektasinya dia tidak apa, kualitas bahasanya nggak terlalu ini kok gitu, nggak terlalu nggak yang native banget kayak gitu. Makanya saya berani masuk ke community ekologi. Ada juga jurnal yang dia mensyaratkan bahwa bahasanya itu harus bahasa yang udah native banget gitu. Nah, ini ya kita harus pikir-pikir juga nih, kita mampu apa enggak gitu. Tapi juga ada banyak juga yang dia medium lah gitu. Jadi nggak terlalu kemampuan bahasa Inggrisnya nggak jadi yang utama. Jadi seperti itu. Dibaca ke artikel yang sejenis dengan artikel kita. Yang kedua, artikel ini mau di submit kemana? Submit ke kampus kah? Di kampus biasanya suka ada tuh kalau dulu saya ada tuh panduannya. Kalau misalkan panduan bahasa harus seperti ini, ekspektasinya ya. Kalau analisa ekspektasinya seperti ini dan seterusnya. Kalau memang untuk disubmit ke jurnal tertentu, ya dibuka jurnal itu, kemudian dicari tahu contoh atau beberapa artikel yang sesuai dengan bidang kita. Nah, itu dibaca aja stylenya nanti. Nanti seiring juga nanti kita ternyata masih seperti ini. Nah, kita ikutin gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Ayu. Iya. Ada pertanyaan? Makasih banyak Mas Hadi, sharingnya sangat bermanfaat sekali nih buat kita ini. Tadi saya kembali ke yang bagian awal-awal tadi Mas, mengenai planning dan focusing itu ya. Iya. Jadi kalau mau nulis tuh harus fokus. Nah, mungkin ada tips nggak sih Mas, kayak misalnya saya nih ada penelitian yang kemarin-kemarin itu udah pengen ditulis, tapi ternyata sekarang harus fokus ke proposal misalkan kayak gitu. Ya. Nah, tips biar fokus ini kok susah banget, gimana Mas? Mungkin bisa sharing tambahan tips-tips lagi. Iya, ya Mbak. Pada saat ini saya cerita dulu ya, karena sama. Iya. Jadi saya cerita dulu bahwa yang artikel saya yang di community ekologi itu saya submit 8 Agustus tahun kemarin. Padahal itu saya posisinya lagi nyusun proposal untuk PhD. Itu dua hal yang berbeda. Satu sisi yang ngerjain proposal, satu sisi saya harus menyusun tulisan tadi untuk ke jurnal gitu. Ada yang bisa bekerja paralel. Misalkan sehari ini saya ngerjain ini, sehari ngerjain ini. Ada modal seperti itu. Pagi saya ngerjain proposal, sore saya mengerjakan artikel untuk submit ke jurnal. Kalau saya nggak bisa yang seperti itu. Jadi harus selesai satu. Artinya blok seminggu satu hari ini saya menyelesaikan proposal. Hari besok saya menyelesaikan tadi yang artikel itu tadi gitu. Itu yang saya lakukan. Setelah tadi yang paling utama itu kan tadi main idenya tiap masing-masing tuh. Main idenya tiap masing-masing. Kemudian setelah main idenya literatur pendukungnya dimasukin aja dulu literatur pendukungnya. Tadi yang beberapa referensinya kira-kira. Kemudian tadi ada blog ya. Ada blog hour. Jadi kalau bisa paralel ya silakan, itu bagus, bisa jalan dua-duanya. Tapi kalau saya sih jujur saya nggak bisa tuh melakukan, bahkan kadang mungkin seminggu selesaikan dulu ini, seminggu baru yang ngerjain seminggu yang artikel, seminggu lagi yang baru yang proposal gitu. Nah kalau itu biasanya seperti itu kalau saya. Jadi blok-blok gitu ya, blok-blok, nggak bisa paralel itu. Dan yang kedua ngelihat tadi due date. Kan kita nulis kan ada waktunya, nggak di artikel juga diminta untuk revisi dalam waktu 2 minggu. Yang sini supervisor minta revisi dalam waktu katakanlah 2 minggu lagi gitu. Nah itu ngelihat nih posisinya waktu itu ketika saya itu Agustus itu proposal harus lebih awal. Kenapa? Karena dalam waktu 2 bulan atau apa itu harus jadi. Sedangkan artikel ini kan masih
perjalanannya masih jauh lah. Jadi saya nomor 2 kan. Tetapi bulan Januari kemarin itu, revisi itu muncul. Artikel itu harus selesai dalam waktu 2 minggu. Ya saya lupakan dulu proposalnya, kejar dulu yang artikelnya kayak gitu. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kalau bisa paralel itu bagus ya. Kalau nggak bisa ya memang salah satunya itu tadi dibikin blog. Ini selesaikan dulu. Basisnya adalah tadi due date itu tadi, kapan Mbak deadline-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kasih Mas tipsnya. Ya. Thank you Mbak Ayu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Tommy nih, Mas Tommy. Silakan Mas, disampaikan aja langsung. Oh, nggak bisa unmute. Oke, sudah Mas. Tes. Ya, bisa kedengaran. Mas Hadi mau nanya, misalkan saya menggunakan referensi dalam bahasa Indonesia, itu bagus nggak Mas? Apa sebaiknya dihindari? Nah, terus gimana kalau misalnya dalam satu esai saya pakai beberapa jurnal yang dalam bahasa asing, misalkan ada referensi dari Thailand, dari Filipina, dari Indonesia gitu kan, itu bagus nggak Mas? Apa kita sebaiknya yang Inggris aja? Iya. Ya, bahasa itu tidak jadi masalah ya. Kalau menurut saya itu bahasa itu nggak jadi masalah. Kalau memang konteksnya itu adalah memang untuk kajian Indonesia ya bisa jadi untuk yang berbahasa Indonesia dipakai. Atau memang ternyata penelitiannya hanya dilakukan di Indonesia. Pastinya kan atau diterbitkan di jurnal di Indonesia. Yang mau nggak mau ya kita pakai yang berbahasa Indonesia atau berbahasa dari negara itu gitu kan. Poinnya adalah bahwa referensi itu pertama tadi ada urutan ya, ada peer review, ada books, ada official document. Itu kalau saya jadikan jadi urutan, mana yang harus didahulukan, mana yang jadi alternatif terakhir. Yang kedua, informasi apa yang perlu kita cari. Misalkan informasinya adalah informasi yang global, katanya informasi yang sifatnya global. Tentunya kita cari yang di sumber-sumber yang sifatnya global. Contohnya adalah international journal. Itu pastikan dia akan mengkaji hal-hal yang sifatnya global. Ataupun yang official dokumen, yang sifatnya yang global adalah tentunya adalah dokumen dari WHO misalkan, dibandingkan dengan dokumen yang ada di Kemenkes. Itu saya sebagai perbandingan seperti itu. Jadi setelah tadi yang informasi itu sifatnya global. Kalau global tentunya kita cari yang di sumber yang global. Kalau yang sifatnya lokal, ya seperti yang tadi saya akan membahas tentang di Pulau Semelu tuh di Aceh. Untuk mencari tahu informasi sederhana aja. Untuk mencari tahu saya kuat arus di Aceh, di Semelu itu, ya saya menggunakan referensi yang dari bahasa Indonesia yang diterbitkan di paper nasional. Karena apa? Karena di level global nggak mungkin dia akan jarang lah atau mungkin sangat kecil kemungkinannya yang membahas tadi arus di lokal. Jadi nggak masalah juga kalau menggunakan tadi referensi yang berbahasa Indonesia atau berbahasa asing, karena itu bukan jadi problem, bukan jadi hal utama. Yang utama itu tadi, ini informasi ini sifatnya lokal, nasional atau tadi global. Kalau global ya cari sumber yang sifatnya global. Kalau lokal, isunya isu lokal, ya pakai yang ada di Indonesia, nggak masalah. Saya juga menyantumkan itu kok di di chapter saya tesis ada satu yang di artikel saya bahkan ada beberapa karena kajiannya tadi spesifik di Pulau Semelu itu tadi di Aceh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas. Udah Mas. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Mbak Kartika Nawasita. Mbak Kartika. Iya Mbak, silakan. Halo Mas Hadi. Halo. Mau bertanya, apa ada tips untuk bisa paraphrase supaya nanti kita bisa untuk menggabungkan beberapa result dari jurnal supaya kita bisa masukkan ke discussion kita. Terima kasih. Paraphrase ya. Paraphrase dari beberapa jurnal ya. Kalau saya
Ya, kalau saya caranya setelah dikumpulkan dulu jurnalnya, itu karena itu akan mempengaruhi tadi ya, kualitas dari kalimat yang kita buat itu ditentukan, salah satunya juga ditentukan dari seberapa banyak referensi pendukung yang kita miliki, yang kita cari. Nah, kalau saya caranya gini, kumpulkan dulu referensi yang mendukung, referensi yang terkait dengan penelitian kita. Katakanlah ada 10 referensi, katakanlah ada 10 referensi yang terkait dengan penelitian kita. Kemudian kita pilih jadi dua. Mana yang mendukung dan mana yang enggak. Mana katakanlah yang hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi kita dan mana yang tidak. Nah, dari situ kemudian setelah dipilah-pilah dari situ, biasanya saya cukup ambil dari ini aja, cukup ngambil dari katakanlah yang mendukung ini, sudah yang mendukung ini, kemudian kita clustering lagi, apakah yang katakanlah yang 5 ini yang sesuai dengan ekspektasi kita, katakanlah yang 4 ini sesuai dengan ekspektasi kita, yang 6 ini tidak sesuai atau berkebalikan hasilnya. Nah, apakah keempat ini itu punya bisa dikelompokkan lagi nggak sih? Atau dia itu memang empat-empatnya itu berbeda semua gitu. Dan begitu juga untuk yang 6-nya, untuk yang bagian yang berkebalikan ya. Nah, setelah itu baru kita cari pola atau trennya hasil penelitian dari ke 10 tadi gitu. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya saya nulisnya seperti ini, bahwa beberapa penelitian hasilnya adalah A, tetapi beberapa yang lain adalah B. Itu sudah menjadi satu kalimat. Itu menjadi udah menjadi satu pengetahuan yang bisa kita sampaikan itu. Nah, habis itu baru kita jelaskan kalau yang A itu adalah seperti ini, yang B itu adalah seperti ini. Nah, untuk paraphrase kayaknya ada kalaupun Grammarly itu tadi memparaphrase sentence ya, kalimat ya. Tapi kalau konteks kayaknya saya belum menemukan ada cara atau gimana gitu yang itunya. Tapi yang saya lakukan tadi adalah mengklasterkan atau mengelompokkan referensi, kemudian mencari tahu pola dari referensi itu seperti apa, pola hasil dari referensi itu seperti apa. Kira-kira seperti itu, Mas. Itu. Terima kasih, Mas. Ya. Oke. Selanjutnya Mbak Aster, silakan. Oh iya, terima kasih. Mas, jadi ini saya ada pertanyaan mengenai experimental design. Kalau misalkan kita tidak melakukan percobaan atau penelitian secara langsung karena sudah ada datanya di artikel-artikel sebelumnya. Contoh aja nih, kalau misalkan saya pengen punya penulisan mengenai mensterilkan APD menggunakan radiasi. Di situ udah ada tuh data-datanya radiasi yang sekiranya cocok untuk bahan-bahan yang dipakai di APD, kemudian jumlah virus yang sekiranya akan nempel di APD kayak gitu, apakah itu bisa, Mas, dipakai? Jadi tanpa harus langsung melakukan eksperimen. Ya, ada tipe artikel yang namanya systematic review. Ya, systematic review itu dia meng-review atau meng-review artikel tapi dengan pola tertentu, kalau literatur review itu kita cari-cari aja ya, coba-coba. Kita coba dengan kata kunci ini keluar artikel ini, dengan kata kunci ini keluar artikel ini, dengan kata kunci ini keluar artikel ini gitu. Kemudian kita mencari keterkaitan antara artikel itu antara satu dengan yang lain. Nah, ada juga tulisan yang tipenya adalah systematic review. Systematic review itu kita lebih ke melihat current studies sekarang ini bagaimana. Jadi sekarang ini kajian itu tuh sudah sejauh mana gitu. Nah, makanya dalam tipe systematic review ini kita perlu mencantumkan keyword tertentu di dalam, katakanlah di dalam sebuah
browser atau di dalam search engine, misalkan di Web of Science. Tadi misalkan APD dan virus ya, masukkan aja kata kunci APD dan virus. Pasti kan nanti keluar banyak itu artikel-artikel yang terkait dengan itu. Di download aja dulu referensinya, kemudian dipilah mana satu-satu, oh ini yang sesuai, oh ini yang pas nih, yang ini yang enggak, yang ini yang pas, yang ini yang apa enggak gitu. Nah itu adalah tadi bagian dari tadi mengumpulkan data itu tadi, salah satu caranya adalah tadi dengan systematic review itu tadi. Jadi memang tidak harus eksperimen gitu. Bisa jadi dengan model yang seperti itu gitu. Nah, yang model tadi yang systematic review itu juga nanti akan saya kerjakan juga di salah satu penelitian saya juga ada. Jadi mengumpulkan artikel yang akan kita ulas, tapi dengan secara struktur ya, secara terstruktur tadi dengan keyword-keyword tertentu. Setelah dapat, kemudian kita pilih mana yang sesuai. Katakanlah dengan keyword APD dan virus, keluarlah ada 1000 artikel. Pasti akan banyak ya. Nah, dari 1000 artikel itu dari judul katakan, oh ini yang pas. Setelah kita sortir, setelah kita pilah-pilah, oh ternyata yang sesuai adalah ada 100 artikel. Nah, dari 100 artikel ini baru kita bisa kaji satu persatu, dan kita cari tahu tuh keterikatan atau koneksinya dengan antar artikel itu tadi. Ini umum kok yang systematic review. Kalau misalkan itu bisa jadi coba nanti dicari systematic review di bidang health science atau apa itu. Banyak saya pikir yang model. Salah satunya seperti itu tadi, sebagai alternatif untuk yang experimental design itu tadi. Ya. Oke, Mbak Aster udah atau? Mungkin apakah boleh nambah sedikit aja? Iya, follow-up question boleh. Kalau misalkan karya itu pengen dipublikasikan gitu Mas, itu perlu tahap-tahap yang seperti apa? Dari misalkan kita sudah selesai menulis. Ya, artinya tulisannya sudah selesai ya. Ketika tulisannya sudah selesai, sebenarnya kebalik sih. Kalau ingin dipublikasikan itu dari awal dulu. Oh. Kenapa? Ya. Karena gini, ya katakanlah ini, wah ini tulisan saya mau saya publikasikan. Nah, targetnya adalah pertama tentunya cari jurnal yang paling pas dengan tulisan kita itu ya, yang dengan judul kita yang paling pas mana gitu. Kalau tadi saya tulis community ecology ya, setelah saya cari pilah-pilah, oh ternyata jurnal yang paling pas adalah ini. Yang pertama topiknya, yang kedua adalah saya menyadarin bahwa kemampuan bahasa Inggris saya itu nggak bagus. Makanya saya nyari jurnal yang dia itu bisa mentolerir tadi kemampuan bahasa gitu. Artinya bahasa itu bukan jadi yang utama. Karena ada juga jurnal yang salah grammar dikit aja dia nggak mau terima gitu misalkan. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, setelah tadi topik dan tadi yang bahasa itu tadi. Nah, setelah itu karena tiap jurnal itu punya style yang beda-beda ya. Walaupun tadi urutannya sama dari introductions, methods, result discussions itu adalah pola yang umum di natural science. Tapi ada style yang berbeda. Yang paling sederhana adalah style di daftar pustaka, penulisan daftar pustaka. Ini saya pernah mengalami yang capek lah. Tulisan udah jadi, saya mau submit ke jurnal, ternyata jurnalnya meminta dengan style yang berbeda. Ya dibongkar lagi itu tulisannya. Ngulang lagi itu memasukkan ke, walaupun pakai EndNote ya, di EndNote-nya, oh ternyata EndNote-nya harus disetting lagi gitu. Itu yang paling sederhana. Bahkan ada juga yang dia itu minta urutan yang berbeda. Ada jurnal yang modelnya seperti ini. Beberapa kan introductions, methods, result, discussion. Ada yang modelnya metodenya itu di belakang setelah discussion. Ada yang model seperti itu. Nah, itu yang bikin kita capek ya, Nah, kalau menurut saya sebelum jauh
mending kalau mau punya rencana untuk diterbitkan di jurnal tertentu, ya itu tadi dicari tahu yang topiknya yang paling pas apa, terusan apakah memang kalau saya tadi karena bahasa menjadi satu kendala, apakah dia bisa mentolerir itu, kemudian juga yang terakhir tadi stylenya seperti apa. Sebelum jauh ya, sebelum jauh. Termasuk juga untuk yang teman-teman yang ketika mau submit tesis ke UWA, ke kampus, itu dia punya style tertentu, nggak usah jauh-jauh lah, katakanlah margin kanan, margin kirinya seperti apa, penulisan daftar pustakaan seperti apa, jumlah katanya seperti apa. Nah itu kalau menurut saya itu di awal ya, sebelum menulis, sebelum menulis itu sudah kita rencanakan dulu, sudah kita ketahui terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Jadi tinggal dipublish aja ya Mas ya? Ya, tinggal dipublikasikan aja. Nah, untuk cari itu tadi tinggal cari jurnal seperti apa. Kalau tidak salah itu Sign Direct. Ya, Sign Direct itu ada platform, kita tinggal memasukkan kata kunci. Kata kunci penelitian kita apa? A, B, C, D. Habis itu nanti dia keluar tuh ngasih saran. Oh, berarti tulisan kamu itu cocok di jurnal ini. Nah, saya dari kalau Elsevier, Elsevier. Nah, itu menyediakan itu yang kayak seperti itu. Oke, ini dari salah satu contoh aja, ini dari tulisan Mas Hadi sendiri yang polling polychaetes in Tanjung Priok, Port of Jakarta, Indonesia. Ini kan dipublish oleh ASEAN Journal on Science and Technology for Development ini. Nah, itu tahapannya berarti menulis, kemudian diupload di jurnal ASEAN ini, Mas? Ya. Nah, untuk yang artikel itu, kebetulan itu adalah kerjasama antara ASEAN dan India. Ya saya terlibat di situ. Karena waktu itu si manajer proyeknya itu ngasih panduan bahwa kita submitnya ke ASEAN Journal aja. Karena sifatnya lebih ke ASEAN lah, nggak tahu mungkin isu nationality dan apa gitu. Padahal mungkin saya juga pengennya nggak di jurnal itu. Tapi ya itu tadi karena si manajernya pengen masukkan situ, ya tinggal masukkan situ. Begitu tulisan saya jadi ya tinggal dibuka itu ASEAN Journal for Development itu, ya tinggal submit di situ, dicari tahu. Dulu sih basisnya di Singapura, di NUS. Kalau nggak salah sekarang basisnya ke UGM. Karena tiap 2 tahun itu pindah. ASEAN Journal itu dia pindah-pindah ke tiap negara di negara ASEAN. Tinggal disapin aja ke situ, dibaca itunya guideline-nya, disesuaikan itu. Kalau isi antara introduction sampai discussions itu relatif semua cabang ilmu sama ya. Yang beda itu style tadi yang kecil itu tadi. Style, bahkan mungkin nanti dia minta tipe penulis bikin peta misalkan, atau bikin grafiknya model seperti ini. Nah, itu yang tiap jurnal itu berbeda-beda. Kalau konteks isi itu nggak akan berubah lah, katakanlah mau disubmit ke jurnal A atau jurnal B, itu nggak akan berubah itu konteks dari dari introduction sampai discussion-nya. Asal tadi sesuai dengan konteksnya gitu. Konteks tulisan kita gitu. Kira-kira seperti itu. Mas, kebetulan saya lanjutin tadi kan, kalau misalnya kita mau submit untuk publish, terus seandainya nih tulisan kita nggak diterima gitu, maksudnya apakah hak ciptanya kan kita udah submit nih kan, data kita juga udah dibaca sama salah satu jurnal gitu, maksudnya itu gimana tuh prosesnya? Ya. Dipercaya apa enggak, takutnya bocor atau apa gitu? Ya. Saya pernah ditolak sekali itu nanti. Itu capek itu. Itu yang dia bilang sih tidak ini, dia akan dikeluarkan dari database-nya dia. Dan yang jelas kalau begitu ditolaknya ada beda-beda. Ada ditolak yang seperti ini, yang masih halus ya. Ini belum saya terima, tapi silahkan disubmit ulang lagi.
ya bisa disubmit ulang lagi gitu. Asal diperbaiki banyak itu udah major lah, lebih dari major revision lah. Mungkin udah overall revision gitu ya. Ya ada yang model seperti itu. Silakan nanti disubmit ulang lagi. Nah, ada juga yang ini yang saya alami nih di jurnal biofouling itu yang penelitian tadi itu. Salah satu yang penelitian tadi yang ASEAN itu tadi. Itu benar-benar ditolak sama jurnal biofouling itu. Silakan kamu setelah ini kamu boleh dikirim ke jurnal yang lain. Bahasanya seperti itu. Pilih ke jurnal yang lain. Artinya sebetulnya kamu nggak bisa masukin lagi ke jurnal itu karena sudah ditolak. Walaupun kita udah revisi pasti akan ditolak. Nah, dia bilang bahwa si jurnal biofouling itu dia bilang bahwa dia akan dikeluarkan dari database dan silakan kamu bisa ke jurnal yang lain. Ya selama ini saya belum ada kasus tadi yang plagiarisme ya, artinya ketika penelitian saya dipakai orang lain karena tadi kasusnya ditolak, cuma saya belum mengalami pengalaman seperti itu. Oke. Makasih. Mas, pada way ini kan kita sebenarnya harusnya sampai 3.30, tapi kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Gak apa-apa ya Mas, kita selesaikan? Ya. Oke. Selanjutnya dari Rian, Mas Rian, silakan. Oke, baik, terima kasih. Halo Mas Hadi. Ya, halo. Ini pertanyaan mengenai mencari literatur. Tipsnya dari Mas Hadi untuk membaca literatur yang untuk mendukung paper kita itu yang efektif gimana? Apakah kita harus baca semua dari introduction sampai kesimpulan? Kira-kira itu membuang waktu atau tidak? Ya, oke. Terima kasih. Iya, tidak perlu lah baca kita dari awal paragraf introduction sampai ke kesimpulan, itu nggak perlu gitu. Yang paling utama adalah tadi mulai dari tahap mencarinya ya, cari keyword yang memang keyword yang ingin kita telusuri lebih lanjut gitu. Kalau tentukan dulu keywordnya yang ingin kita cari itu. Kemudian kan nanti akan muncul tuh ada beberapa artikel dan keyword ini spesifik ya, jangan sampai kita bikin keyword yang umum banget bisa jadi ribuan itu artikel yang keluar. Jadi ketika keywordnya sudah spesifik, nanti akan ada artikel yang muncul. Setelah itu judul, itu yang paling yang utama pasti kita akan cari tahu adalah judul sekian judul, katakanlah kita udah dapat 5 judul atau 10 judul yang sudah sesuai. Nah, selanjutnya adalah ada yang bilang seperti ini, setelah itu baca abstrak, itu untuk mencari gambaran umumnya ya. Itu bisa dilakukan ketika sudah dapat 5 artikel, baca abstraknya, bisa seperti itu. Nah, kalau saya enggak, sebetulnya artikel yang sudah kita download ini atau artikel yang sudah kita cari ini kita akan pakai untuk apa sih gitu. Oh, ini akan saya pakai, katakanlah saya akan pakai untuk mencari tahu analisa data apa yang pas. Ya saya nggak akan capek-capek baca abstrak, langsung lari ke bagian metodenya dia. Kelima artikel itu langsung lari ke bagian metode. Oh, metodenya gini gitu. Selesai gitu. Jadi tidak perlu membaca utuh. Atau misalkan ketika saya ingin mencari tahu ini tuh sebetulnya artikel ini tuh saya mencari artikel ini untuk mencari tahu kira-kira dia itu lokasi penelitiannya di mana gitu. Kok hasilnya seperti ini gitu. Ya saya nggak akan mencari tahu itu di bagian abstrak atau pendahuluan. Saya langsung lari ke bagian metode, di bagian study area di mana gitu. Nah itu sekali lagi tentukan dulu bahwa artikel ini akan saya pakai untuk apa. Sebelum kalau kita mencari 2 artikel itu, wah bisa nggak jelas, artinya kita terus saja mencari artikel terus, kemudian dibaca terus dan kita nggak tahu itu nanti akan digunakan untuk apa. Artinya kalau menurut saya itu jadinya kita sia-sialah membaca, apalagi membaca dari introduction sampai conclusion. Saya itu jadi malah nggak membuang waktu lah kalau menurut saya itu. Nah, baca abstrak boleh. Sekali lagi kalau saya sih baca abstrak ya
abstrak juga kadang juga saya baca gitu. Kalau misalkan tadi saya belum jelas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya sudah jelas, saya ingin mencari katakanlah bahasan ini gitu. Ya langsung cek gitu di bagian introduction-nya atau langsung bagian ke discussion-nya. Skimming aja, karena kadang juga kita nggak perlu memahami utuh dari artikel itu, tidak perlu memahami utuh artikel, tapi skimming aja, dia main message-nya apa gitu. Kalau di abstrak itu sebetulnya kan dia main message untuk hasil. Kadang kita butuh artikel itu untuk mencari tahu dia motivasi penulisannya apa sih, introduksinya seperti apa sih. Nah itu nggak muncul di abstrak, ya harus dicari langsung ke bagian introduction. Kira-kira seperti itu. Setelah terkumpul, langsung cari bagian-bagian tadi, bagian mana yang lebih tepatnya. Siap, terima kasih. Oke. Waduh, Mas, ini kebetulan tadi kan Mas juga ada ngasih beberapa, misalnya kayak Mas membuat ada slide di mana Mas tulis overview-nya, terus beberapa penulis, kayak ada beberapa penulis tuh. Nah itu berarti langsung masuk ke, maksudnya kayak gimana? Nah itu bagian itu benar Mas. Nah jadi kayak ini kan ada sekitar 6, 8 ya, 4, 8. Sekitar itu berarti langsung masuk ke untuk kayak mendapatkan definisi dari masing-masing tulisan ini, berarti masuknya langsung ke mana, discussion-nya atau gimana tuh proses? Besarkan dulu ya. Iya, jadi kayak prosesnya gimana tuh sampai bisa? Ya, nah ini kan pertama kan ini, saya baca dulu. Global distribution of marine species has been analyzed using different approach to delineate marine ecoregions. Ini kata kuncinya sebenarnya different approach. Oke. Ya, ini kan saya ingin sebenarnya nih, ini saya ingin nyari tahu nih, dia metodenya gimana. Saya nggak akan begitu masuk ke Forbes, ya saya akan langsung nyari ke bagian metodenya. Begitu masuk ke Bailey 2014, saya cari, dia pakai ini caranya. Dia pakai ini caranya, dia pakai ini caranya gitu. Nah, seperti itu yang tadi saya masuk bawah. Yang pertama jelas ini saya masukkan kata kunci marine ecoregions distribution species katakanlah. Itu kata kunci itu. Ternyata yang paling pas setelah saya kumpulkan itu ada 1 2 3 4 5. Ada artikel ini gitu. Tapi karena saya ingin membuat paragraf tadi karena different approach, dia bagaimana sih metodenya dia gitu. Ya saya langsung lari ke bagian metodenya. Mungkin tujuan baca tujuan ini metode, tujuan metode gitu. Tidak akan banyak membaca di bagian discussion katakanlah atau di bagian introduction katakanlah seperti itu. Ya. Baik. Terakhir pertanyaan dari Azhar, Mas Azhar. Mas Azhar. Ya, thank you Susan. Halo Mas Adi. Halo. Ya, saya mau nanya Mas, ini kan saya ada literatur review assignment. Ingin saya tanyakan itu, apakah di literatur assignment itu harus kita ada cantumin thesis statement? Artinya apakah kita harus ada di satu stand? Terus kalaupun emang iya, bedanya dengan argumentatif essay itu apa Mas? Oke. Ya, yang pertama assignment itu ekspektasinya apa dulu? Kalau saya cari tahu seperti itu. Ekspektasi dari assignment itu seperti apa? Kadang ada assignment yang dia cuma men-summary. Ada juga assignment yang kadang dia butuh review. Ada assignment juga yang butuh critical review, lebih dalam lagi. Kadang ada juga assignment yang kita lebih ke membantah itu juga ada tuh. Jadi yang pertama adalah cari tahu dulu tuh fungsi assignment itu. Nah, yang saya alamin waktu S2 kemarin itu, mereka di W itu mengekspektasikan kita bisa melihat dari dua sisi, walaupun kita cenderung pada posisi tertentu gitu ya. Katakanlah ada dua hasil ya, A dan B. Walaupun kita cenderung ada di posisi A, tapi mereka mengekspektasikan kita mencari tahu A itu seperti apa, B itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu kok milih A dibandingkan dengan B? Nah, itu mereka
lebih menghargai ekspektasi seperti apa. Kita melihat dua sisi, kemudian mengkritisize atau mencari tahu lebih lanjut kenapa kok A lebih bagus daripada B. Itu yang assignment yang pernah saya dapat ya. Karena assignment ini, tapi waktu itu kan assignment-nya mungkin karena hanya 1000 kata, ya mau nggak mau ya saya harus straight ya. Jadi langsung ada dua pendapat A dan B. Tapi kenapa saya pilih A, karena bla 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 bla, seperti itu. Dibandingkan dengan hanya saya setuju dengan A, udah A aja semua, yang B nggak dibahas. Nah itu kayaknya kurang deh kalau menurut yang saya alamin, mereka kayak kurang, pekerjaan kita kayak kurang gitu. Kira-kira seperti itu, semoga bisa menjawab itu, atau bisa lebih lagi. Berarti approach-nya lebih dari sekedar summary, Mas, gitu ya? Ya, artinya betul. Kita ada di two side argument gitu, Mas ya? Ya, oke. Kalau saya nih ya, ketika menulis assignment, jangan hanya cuma summary atau tadi two side itu tadi. Kalau summary itu seperti gini, ini ada penelitian A, udah. Ini ada penelitian B, udah. Gitu. Itu kayak apa ya? Menurut saya itu kayak, maaf dalam tanda kutip, itu level undergrad itu. Kalau levelnya master itu kita sudah mulai memberikan opini terhadap dua pendapat itu. Gitu. Ada A dan B. A bagusnya seperti ini, B bagusnya seperti ini. Tetapi A jeleknya seperti ini, B jeleknya seperti ini. Namun demikian saya pilih A karena bla 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 bla. Nah, artinya kita memberi opini dan menentukan pilihan. Tetapi supporting statement gitu, Mas ya. Iya, supporting statement itu tadi. Tapi kita juga knowledge yang lain kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak hanya summary aja ya. Ya, terima kasih, Mas. Ya. Oke. Ya saya kira udah banyak banget yang kita pelajari hari ini. Makasih banyak Mas Hadi untuk sharingnya, sangat berguna banget. Memotivasi kita untuk segera menyelesaikan assignment. Oke. Ya gitu aja Mas. Mas Tommy mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih aja. Terima kasih atas kehadiran semuanya sudah menghadiri acara kita ini. Terima kasih juga untuk pembicara kita, Mas Hadi, karena sudah meluangkan waktunya untuk membuat materi dan juga menyampaikan materi kita semua. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama sekarang kan kita lagi banyak assignment ya. Mudah-mudahan setelah hari ini ada perubahan lah, assignment yang sedang kita kerjakan ini bisa menjadi lebih bagus lagi nilainya. Amin. Ya. Terima kasih. Amin. Oh ya, kebetulan ini recording presentasinya kita ada record, nanti akan diupload di AIPSA, YouTube AIPSA ya. Iya. Seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat lagi ke belakang, terus kemudian kita sekalian izin Mas Hadi kita masukkan untuk jadi referensi ke depan, Mas. Iya. Ya kalau sama juga, saya juga makasih juga ada di kesempatan untuk sharing. Ya bisa juga untuk kedepannya kita ya ngobrol-ngobrol yang lain lah. Ya, collab bareng. Oke, makasih banyak semuanya. Ini saya tutup sekarang. Semoga stay safe semuanya ya dan enjoy quarantine. Terima kasih. Terima kasih.